style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, praising our leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Halim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar JKP Angkatan 11 Kabupaten Jombang, berasal dari SDN Ketapang Kuning. Perkenankan, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik. Tahap pertama yang saya lakukan adalah percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Nur Ainia, guru kelas 4 dari SDN Ketapang Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alvan. Bagaimana kabar hari ini, Bu Nia? Alhamdulillah baik, Pak Alvan. Bagaimana kabarnya, Pak Alvan? Alhamdulillah, Bu Nia, saya juga baik-baik saja. Baik, Bu Nia, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum saya nanti masuk ke kelasnya Bu Nia untuk melihat pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Nia. Apakah saya boleh mengutarakan beberapa pertanyaan untuk Bu Nia? Baik, Pak Alvan, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nia sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama ini Bu Nia, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Nia capai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Nia di kelasnya nanti? Baik, Pak Alvan, sesuai dengan ATP yang sudah saya susun, Ya. tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran nantinya adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, murid dapat memahami konsep pembagian bilangan cacah sampai dengan 100 secara mandiri. Secara mandiri. Ya. Dan yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi dengan menggunakan benda konkret. Benda konkret. Ya, murid dapat menentukan hasil pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan kritis. Dengan kritis. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat memecahkan masalah tentang pembagian bilangan cacah sampai 100 secara gotong royong. Bagus sekali tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Nia. Jadi intinya melalui beberapa kegiatan seperti memahami, menentukan, kemudian memecahkan masalah tentang pembagian bilangan cacah 1 sampai 100, yaitu dengan cara mandiri, kemudian kritis, dan gotong royong. Begitu Bu Nia? Iya, benar sekali Pak Alvan. Selanjutnya pertanyaan dari saya Bu Nia, kira-kira area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Nia dalam pembelajaran yang Bu Nia lakukan itu apa nantinya, Bu Nia? Oke, baik. Area pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu tentang minat belajar murid melalui berbagai media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Kreatif dan menarik. Yang dapat membuat murid bisa aktif dalam pembelajaran. Bagus sekali. Bagus sekali pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Nia ya. Tadi ada menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik gitu nggih. Seperti itu. Baik Bu Nia, untuk selanjutnya dalam pembelajaran nanti Bu Nia akan menggunakan model pembelajaran apa ini Bu Nia? Ya. Model pembelajaran yang saya gunakan nantinya adalah PBL. PBL ya. Problem based learning. Nah, di mana hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menampilkan beberapa masalah melalui video. Nah, hal ini bertujuan untuk menstimulus murid berpikir secara kritis. Kritis. Bagus sekali. Keren sekali ini model pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Nia. Selanjutnya Bu Nia, kira-kira strategi atau cara Bu Nia yang terapkan pada pembelajaran ini nanti apa Bu Nia? Sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Nia ini benar-benar dikatakan berhasil seperti itu. Baik Pak Alvan, ya, karena kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan murid. Iya, jadi saya akan
menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Berdiferensiasi, Ya. betul sekali. Nah, salah satu contohnya nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, ya, terus proses, dan produk. Nah, untuk konten saya akan menggunakan media melalui media video, dan media konkret. Ya. Kemudian untuk berdiferensi proses, anak-anak akan saya fasilitasi dengan menggunakan laptop. Untuk membantu dalam presentasi atau pengerjaan LKPD dan media konkret dalam mengerjakan LKPD juga. Nah, dan untuk berdiferensi produk, anak akan mempresentasikan dan menghasilkan produk berupa PPT. Secara kreatif, mereka masing-masing dan laporan secara tertulis. Gitu. Keren sekali nih. Berarti Bunia akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nanti akan dimunculkan berdiferensiasi konten, kemudian proses dan produk gitu ya. Di mana strategi tersebut bisa mengakomodir dari belajar murid gitu Bunia ya. Betul sekali, Pak. Juga sebagai sarana untuk murid dalam menuangkan presentasinya atau hasil kerjanya gitu ya. Iya, seperti itu, Pak. Bagus sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Bunia, kira-kira untuk penilaian yang bagaimana yang akan Bunia lakukan atau terapkan dalam proses pembelajaran nantinya di kelas Bunia? Iya, baik Pak. Untuk penilaian yang saya gunakan diantaranya adalah penilaian pada awal pembelajaran. Pada awal pembelajaran saya menggunakan asesmen diagnosis tentang kesiapan belajar murid dan kemampuan awal murid. Yang berikutnya penilaian proses. Nah, saya akan menggunakan atau menilai aspek kognitif murid. Ketika dia mengutarakan pendapat saat diskusi. Terus aspek afektif. Nah, aspek afektif itu penilainya bagaimana murid bersikap ketika berpendapat dan mendengarkan pendapat dari teman diskusi. Seperti itu. Dan juga aspek gotong royong. Bagaimana murid dapat bekerja sama dalam mengerjakan LKPD dengan penuh semangat. Dan penilaian yang terakhir, Pak Alvan, saya akan menilai produk murid melalui laporan tertulis. Nah, dan ada juga yang menampilkan PPT tadi melalui bisa menggunakan Canva atau PPT itu tadi. Terus, nah selain itu juga saya memberikan soal untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran siswa secara mandiri. Secara mandiri. Bagus sekali, lengkap sekali ini penilaian yang akan dilakukan Bunia. Ada penilaian awal melalui diagnosis, ya, kemudian ada penilaian proses dan penilaian produk. Secara keseluruhan penilaian yang akan dilakukan oleh Bunia ini lengkap sekali. Baik Bunia, besok kita akan melakukan observasi gitu ya. Jadi Bunia sebagai objek yang saya observasi, kemudian saya sebagai observasi atau supervisor. Nah, rencana aksi ini Bunia dan perkenankan nanti saya melihat atau menyaksikan mengobservasi Bunia dalam pembelajaran Bunia gitu ya. Nah, biar tidak lupa besok itu rencana Bunia akan melaksanakan itu jam berapa Bunia? Besok akan saya laksanakan pada jam keempat. Setelah istirahat, Pak. Setelah istirahat, baik. Berarti rencana besok akan kita laksanakan jam keempat, kemudian pada waktu setelah istirahat itu Bunia. Baik Bunia, saya setuju dengan rencana Bunia. Baik, mungkin cukup ini saja Bunia percakapan pra observasi yang kita lakukan, dan sampai berjumpa besok di kelas. Di kelas 4 ya, semoga kegiatan pembelajaran Bunia nantinya dengan menggunakan model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran dan penilaian yang akan dilaksanakan Bunia bisa berjalan dengan lancar begitu Bunia. Terima kasih banyak Pak Alvan. Tetap semangat, semoga kita diberikan kelancaran. Baik, terima kasih waktunya Bunia. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Percakapan pra-observasi saya bersama Bunia berjalan dengan lancar. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Dicek temannya kanan kiri. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya seperti biasa, sebelum pembelajaran kita selalu punya kesepakatan kelas, seperti kemarin. Ya, saya ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, yang keempat, bicara yang sopan dan baik. Yang kelima, saling membantu. Yang keenam, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Dunia pengen tahu bagaimana perasaan sampean sekarang. Nah, alhamdulillah, senang semuanya? Gembira? Alhamdulillah, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang takut, tidak ada yang marah, tidak ada yang sedih. Alhamdulillah, senang semuanya. Dengan begitu, nanti pembelajaran kita akan berjalan dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, kalau perasaannya senang semuanya, akan Bunia ajak bermain dulu. Masih ingat? Kalau Bunia tanya, ketepuk semangat masih ingat? Oke, kita coba. Kalau semuanya gembira, pasti gembira nggih. Tepuk semangat. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bunia pengen tahu apakah kalian masih ingat materi kita yang kemarin? Ya, tentang apa kemarin? Perkalian. Oke, sekarang kita coba lihat di layar, ada gambar apa? Donat. Oke, donatnya ada di dalam apa? Kotak. Oke, setiap kotak berisi berapa? Kotaknya ada berapa kotak donatnya? 4. Oke, ada 4 kotak setiap kotak dan setiap kotak berisi 9 donat. Lalu berapa jumlah semua donatnya? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Oh ya, Mbak Nada. 36, Mas Akbar. 37. 36. Apakah yang benar yang mana? Yang benar yang berapa? 36. Betul, yang betul adalah 36. Oke, alhamdulillah masih ingat semuanya. Tepuk tangan. Nah, pada materi selanjutnya, sebelum itu Bunia ingin menunjukkan hari ini Bunia membawa sesuatu. Bawa apa ini? Gelas. Gelas apa? Plastik. Dan juga bawa apa ini? Permen Yupi. Ada yang suka permen Yupi? Semuanya pasti suka. Mau? Mau semuanya? Oke, nanti Bunia bagi ya. Ada berapa sih ini semuanya? Nanti setiap anak dapat bagian berapa? Ingin tahu?
Ingin tahu setiap anak dapat bagian berapa ya satu anak? Apakah dapat 10 mau? Kira-kira cukup enggak? Cukup enggak? Cukup tamboten? Enggak cukup? Oke, nanti kita lihat. Kita hitung bersama. Apakah permen ini cukup enggak untuk kalian semuanya? Oke. Ingin tahu? Oke, baiklah. Oke, karena semuanya ingin tahu, nah, Bunia ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bagian apa? Kita mau belajar apa saja sih? Nah, kita lihat pembelajaran pertama, melalui kegiatan mengamati video, murid dapat memahami konsep pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan mandiri. Apa mandiri? Sendiri. Okay. Terus yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi menggunakan media konkret, murid dapat menentukan hasil pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan kritis. Ya, media konkret tadi yang sudah saya bawakan. Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat memecahkan masalah tentang pembagian bilangan cacah sampai 100. Sampai 100 dengan gotong royong. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita baca tadi, kita simak terlebih dahulu video berikut. Perhatikan video singkat ini. Ya, selesai mengetik hasil kebun berupa buah jeruk. Hasil buah yang dipetik hanya berjumlah 15 jeruk. Ayah berencana membagikan semua jeruk kepada Pak Bos, Pak Juli, Pak Juli, Bu Juwaria, dan Pak Joyo sama banyak. Berapa buah jeruk yang didapat oleh Pak Juli? Oke, ada yang bisa menjawab? Iya. Akbar, ada berapa? 10. Yang lain? Ya. 5. Yang lain? Ya. 3. Yang lain? 2. Ya, ada jawabannya. Baik, ada yang jawabannya 2. Ada yang jawabannya 10. Ada yang jawabannya 3. Ada yang jawabannya berapa tadi? Nah, yang betul berapa ya? Berapa ya? Jawaban yang betul ya. Nah, oke, mari kita cari tahu. Untuk mencari tahu jawaban yang benar, mari kita simak video berikutnya. Kita simak bersama ya. Oke, sudah. Sudah disimak ya video tadi. Bagaimana menurut kalian video tadi? Menarik atau tidak? Oke, baiklah. Nah, Bunia akan menjelaskan pembagian dengan cara bermain, oke? Yaitu dengan benda konkret. Ya, benda konkret itu yang saya bawa adalah ini tadi. Benda konkret yang saya maksud adalah permen yang sudah. Yang saya bawa ada berapa? 2. Oke, saya bagi satu bungkus saja. Kita lihat dulu, ya. Saya buka dulu ya. Untuk membantu Bunia, saya minta kalian 2 anak untuk membantu. Mbak Nada, ya. Dan siapa lagi yang mau bantu? Fauzi, oke. Fauzi, ayo maju Fauzi. Kita buka dulu ya, bisa buka?
Bisa coba. Loh. Kemudian ya. Minta pinjam mejanya di sini, Mas. Ambil 20. Ambil 20. Ayo Mbak dibantu. Coba Mbak Nada ambil 20. Selain pakai ini. Dibuka ya permennya ya. Nah, punya permasalahan. Ini permennya ada 20 permen ya. Ada 20 permen akan dibagikan dibagikan kepada 4 anak. Nah, pertanyaannya berapakah permen yang akan diterima setiap anak? Karena akan dibagikan berapa anak? 4. Bunyinya minta lagi bantuan 4 orang anak. Atau 3 orang anak gak apa-apa, yang satu Mbak ada. Dilmas. Ya, siapa lagi yang mau? Rizky, oke. Siapa lagi? Akbar, oke. Sudah pas ya 4 anak ya? Sini Mbak Nada. Nah, Mas Fauzi yang bagi. Ada berapa tadi? Ada berapa permen? 20. Oke, ambil permennya 20. Sudah. Oke, enggak apa-apa. 20, sudah 20. Agar tidak berantakan, permennya saya kasih gelasnya 1. Oke. Tadi soalnya bagaimana? Dibagi masing-masing 20 permen akan dibagikan kepada 4 anak. Berapakah permen yang akan diterima? Karena akan dibagi setiap anak dengan yang sama, caranya adalah Mas Fauzi coba kasih setiap anak kasih yang sama. Oke, sampai permennya habis. Oke, caranya berikan 1 setiap anak, 1 sampai selesai, sampai itu habis. 1 dari sana sampai ke sini dan diulangi lagi sampai itu habis. Silahkan. Ya, dilihat ya yang lain, G. Biar nggak bolak-balik. Di sini lagi, dikasih lagi. 1. Kalau 1 semuanya 1. Oke. Sudah habis? Sudah. Oke, mari kita cek. Setiap anak dapat berapa? Ayo, siapa yang mau menunjukkan? Ya, Mas Akbar. Dapat berapa Mas Akbar? 5. Mas Rizky dapat berapa? 5. Mbak Hilmas? 5. Oke. Jadi kita sudah dapat jawabannya? Sudah atau belum? Sudah. Berapakah permen yang akan diterima setiap anak? Berapa tadi? 5. Jadi sudah tahu ya jawabannya melalui permen ini ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Untuk berikutnya, Nia, permasalahan berikutnya, Bu Nia ingin bantuan kalian untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara berkelompok. Nah, jadi kita bagi kelompoknya agar cepat, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya bagi satu saja langsung. Oke, setuju? Oke, sekarang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Mulai dari sekarang. Dengan cara
Sudah terbentuk nggih kelompoknya? Sudah. Nah, punya harapkan nanti kalian satu kelompok saling bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Oke? Sudah siap? Sudah. Nah, sebelum saya bagikan lembar kerja kalian, Bunia pengen tanya media untuk menghitungnya. Sampean punya dua pilihan, yaitu dengan benda konkret dan menggunakan laptop. Bunia pengen tahu kelompok mana yang ingin menggunakan media benda konkret. Kelompok mana? Oke, pakai benda konkret, sampean. Oke, terus kelompok yang lain? Pakai laptop. Oke, siap. Nah, sekarang saya bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Bagi kelompok yang menggunakan benda konkret, mohon salah satu siswa untuk mengambil. Ini, Mas, Mbak. Oke, untuk laptop bisa diambil. Ini, Mbak. Ini, Mbak Nada. Sudah selesai semuanya? Oke. Alhamdulillah, kalau sudah semuanya, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, sesuai pengundian ya. Kelompok pertama yang maju adalah kelompok yang memakai benda konkret. Silahkan yang sudah mendapat gilirannya, Mas Akbar dan kawan-kawan, silahkan maju semuanya. Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, siapa yang bagian mewakili untuk mempresentasikan? Mas Akbar. Oke, silakan Mas Akbar. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk hasil presentasi kelompok Mas Akbar. Oke, itulah hasil dari kelompoknya Mas Akbar dengan menggunakan benda konkret. Berikutnya adalah dari presentasi dari kelompok 2 yang menggunakan laptop. Pada gilirannya kelompok 2 silakan maju semuanya. Siapa yang bagian presentasi? Oh iya, oke, silakan Mbak Nada, perkenalkan dulu.
Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangannya semuanya. Itu tadi adalah presentasi dari teman kalian. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Oh, sudah betul semua. Ya, betul sekali. Jawabannya untuk kelompok 2 memang sudah betul semuanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Aska. Oke, terima kasih semuanya atas kerjasamanya sudah mengerjakan secara kelompok. Oke, tadi. Nah, sekarang saatnya kalian berlatih seperti tadi tujuan pembelajaran kita ya, mengerjakan pembagian secara mandiri. Kalau tadi secara kelompok, sekarang mengerjakan sendiri-sendiri. Akan saya bagikan lembar evaluasinya. Never waste my time, you are I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in your love or your touch. Oh, it's what I'm living for. Say I'll never waste my time. I'm all you want. Oh, yeah, we live it up. I know for sure that I'll always be yours. We could be spending time. Oke, sudah selesai ya, Nana? Nah, oke. Saya minta bantuannya Mbak Fani untuk mengumpulkan jawaban teman-temannya. Never waste my time, you are I want. Neither of us wanna be alone. Selanjutnya, Bunia pengen tanya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang pembagian, oke. Terus? Tentang pembagian, ya tentang pembagian dengan apa saja tadi? Bersusun, terus apa lagi? Pakai permen, ya pakai benda konkret. Oke, bahwa pembagian bisa diselesaikan dengan cara bersusun pendek. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Masih senang, gembira? Oke, alhamdulillah. Oke, sudah belajar senang, gembira. Oke, terus Dunia mau tanya, buat apa sih kita itu belajar pembagian ini buat apa? Hah? Biar apa? Apa yang tadi kalian waktu mengerjakan apa saja yang kalian dapatkan? Dapat apa tadi waktu pembagian? Dapat permen. Nah, bahwa pada saat pembagian permen tadi yang di depan itu dibagi dengan sama atau tidak? Sama. Ya, bahwa kita itu pembagian ini salah satunya kita itu belajar berbagi. Nggih, piye carane bagi besok sampai nek duwe rezeki akeh, duwe permen akeh, pengen bagi sama teman-temannya, menghitungnya juga dengan cara matematika. Oke, misalnya pengen punya kelebihan permen, mau dibawa ke sekolah, mau tak bagikan ke teman-temanku. Permenku ada berapa ya? Temanku ada berapa ya? Lah itulah pembagian bisa digunakan. Aku butuh berapa permen? Misalnya teman sampean berapa? 20. Ya. Aku pengen 2 anak berbagi ke temanku sama besar. Lah itulah gunanya pembagian. Oke. Nanti sampean bagi, aku punya permen 20, mau aku bagi temanku 5. Semuanya berapa? Lah itu sampean menggunakan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terus pada saat sampean tadi menggunakan benda konkret, saya bagi apa? Saya pinjami apa?
permen. Nggih, permennya saya berikan ke sampean. Terus kembali ke Bunia ya, dikembalikan ya. Nah, dikembalikan dengan jumlah yang sama. Sampean sudah mengembalikan dengan jumlah yang sama, tidak mengambil satupun. Nggih. Berarti sampean itu sudah jujur, nggih. Sudah jujur. Terus, sampean tadi waktu belajar kelompok, nggih. Waktu mengerjakan kelompok bagaimana, Mas? Waktu mengerjakan kelompok tadi bagaimana? Dikerjakan sendiri atau bekerja sama? Nah, dengan bekerja kelompok, sampean itu belajar bekerja sama. Nggih, bertanggung jawab, tadi ada yang mempresentasikan, bertanggung jawab seperti itu. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Oke? Kemudian pembelajaran ini mari kita tutup dengan doa bersama. Saya minta bantuannya salah satu siswa yang bertugas untuk memimpin berdoa. Ayo, Alhamdulillah. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never waste my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan. Bagaimana kabarnya Bunia hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Wan sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bunia. Kalau saya lihat ini Bunia ceria hari ini karena kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas gitu Bunia. Ya Pak Wan. Baik, kalau saya lihat memang pembelajaran Bunia berjalan dengan lancar. Gitu. Gini Bunia, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ini, jadi percakapan pasca observasi ini kita lakukan untuk merefleksi dari beberapa pengalaman Bunia ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, gitu Bunia. Iya. Nah, baik Bunia, nanti saya akan minta beberapa atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bunia tentang refleksi dari pembelajaran kemarin. Apakah Bunia berkenan? Baik Pak Wan, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bunia. Kita nanti ngobrol santai aja gitu Bunia ya. Yang pertama ini saya ingin tahu bagaimana perasaan Bunia setelah melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas Bunia. Baik Pak Wan, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena anak-anak pembelajaran saya sudah sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya siapkan. Ya, modul pembelajaran yang sudah saya siapkan, dan tentunya juga saya sangat puas karena anak-anak sangat berperan aktif sesuai dengan strategi dan media pembelajaran yang sudah saya gunakan. Oh gitu ya. Jadi pembelajaran Bunia dengan membuat RPP itu diterapkan di kelas dan memang semuanya terrealisasi di kelas gitu ya. Dan Bunia juga merasa puas karena pembelajarnya bisa menarik perhatian atau anak-anak bisa antusias untuk mengikuti pembelajaran Bunia gitu ya. Betul sekali. Bagus sekali ini. Alhamdulillah, karena memang kalau saya lihat kemarin yang pembelajaran Bunia ini sudah sesuai dengan RPP atau modul ajar yang Bunia buat. Kemudian saya juga melihat antusias dari murid-murid ketika Bunia melakukan pembelajaran di kelas itu. Baik sekali Bunia. Untuk pertanyaan berikutnya ini Bunia. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada rentan atau skala 1 sampai 10. Bunia dalam melakukan pembelajaran kemarin itu, Bunia ada di posisi berapa ini? Skala berapa? Kalau saya boleh tahu 1 sampai 10 gitu lah intinya. Baik Pak Wan, kalau menurut saya, pembelajaran saya kemarin itu kira-kira skala 8.
8 gitu ya. Oke. Oke, Karena tentunya setiap pembelajaran itu pasti ada kendala. Hmm. Ya, seperti saya kemarin itu pada kelompok 2 yang Nggih. menggunakan LKPD, menggunakan media dari Canva, Nggih. itu kendalanya adalah sinyalnya belum kurang stabil. Kurang stabil. Oke. Baik. Menurut Bunia, pembelajaran yang dilakukan Bunia ini kalau menurut Bunia di skala angka 8 gitu nggih. Iya. Padahal saya melihat itu sempurna loh Bunia. Bunia mulai dari awal sampai akhir. Kalau saya lihat di modul ajar Bunia, itu Bunia sudah melaksanakan beberapa strategi, kemudian model pembelajaran juga masuk, kemudian kemarin strateginya menggunakan diferensiasi itu juga masuk gitu ya. Kalau saya sempurna kalau menurut saya gitu. Belum Pak Alvan. Oh itu ya. Karena masih ada beberapa kendala yang nantinya akan saya jadikan bahan refleksi dan akan saya coba perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Nah, berarti itu tadi beberapa kendala, terutama itu pada signal yang kurang stabil karena pembelajaran dunia ini menggunakan IT gitu menggunakan program atau aplikasi Canva. Kalau kita lihat memang aplikasi Canva itu membutuhkan signal yang kuat gitu ya. Baik Bunia, itu beberapa kendala dari Bunia dalam pembelajaran. Keren sekali Bunia. Kalau saya ingin tahu kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Bunia untuk menghadapi kendala itu tadi Bunia, dari signal itu tadi. Baik Pak, seperti yang sudah disebutkan tadi kendalanya adalah pada saat mengerjakan LKPD menggunakan media Canva itu sinyalnya kurang stabil. Nah, ketika anak-anak dalam proses mengerjakan LKPD untuk menuangkan hasil pengerjaannya itu pada aplikasi Canva, kita tahu aplikasinya itu membutuhkan jaringan internet yang kuat. Nah, jadi mungkin strategi yang akan saya lakukan adalah mungkin bisa dengan menambah kapasitas wifi-nya sehingga kita ketika pembelajaran menggunakan internet bisa belajar dengan lancar tanpa ada istilah nge-lag atau mungkin yang lain. Bagus. Terima kasih Bunia. Berarti salah satu ide atau solusi yang Bunia tawarkan ini adalah penambahan kapasitas WiFi gitu nggih. Sehingga ketika pembelajaran yang menggunakan WiFi atau jaringan internet itu tidak lagi ada istilah nge-lag gitu ya. Baik, betul sekali Bunia. Saya sangat setuju dengan apa yang Bunia ide atau solusi yang Bunia mau terapkan gitu. Selanjutnya ini Bunia, kalau saya perlu tahu, kira-kira dalam menjalankan atau melakukan aksi itu tadi, dengan ide Bunia itu tadi, solusi Bunia yang utarakan tadi itu, kira-kira yang berkenan untuk membantu atau berkolaborasi dengan Bunia ini siapa gitu? Ya, tentunya untuk kolaborasi untuk membantu strategi atau perbaikan yang saya sebutkan tadi, tentunya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, ya, dan juga dengan tentunya bendahara sekolah, baik pada bagian Satpras untuk membantu saya dalam merealisasikan ide atau solusi saya tadi Pak Alvan. Sehingga pembelajaran yang menggunakan jaringan internet bisa menjadi lancar. Dan pembelajaran pun bisa berjalan dengan lancar juga. Gitu, Pak. Terima kasih Bunia. Langkah-langkah yang diambil Bunia ini untuk merealisasikan yaitu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tadi ada bendahara gitu ya, dan kemudian kalau di sekolah itu mungkin ada sarpras gitu ya, bisa berdiskusi dengan beliau-beliaunya sehingga nanti Bunia akan mungkin dengan berdiskusi saja akan terrealisasi ide-ide dari Bunia itu. Baik sekali Bunia. Ini Bunia, kira-kira Bunia akan melaksanakan aksi itu tadi ya untuk berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan bendahara itu kira-kira kapan Bunia? Sepertinya secepatnya Pak Alvan. Secepatnya mungkin lusa. Saya kemarin juga sempat
dengar bahwa ada perubahan pada atas. Oh gitu ya. Oke. Nah, sehingga saya kan berkolaborasi dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, dan bagian sarana prasarana untuk merealisasikan rencana solusi saya. Keren sekali punya. Ini gercep gitu punya guys, sehingga ketika punya akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya itu tidak ada kendala lagi gitu ya. Saya sangat senang sekali dengan punya berkolaborasi dengan punya ini secara tidak terasa ini punya tadi ada beberapa masalah yang muncul ketika punya pembelajaran dan tidak terasa punya bisa menemukan ide atau solusi-solusi dari permasalahan tersebut secara mandiri gitu punya ya. Sekali lagi terima kasih Bunia atas percakapan hari ini. Semoga pembelajaran Bunia selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dengan aksi-aksi yang akan dilanjutkan Bunia bisa menjadikan pembelajaran di kelas itu lancar kemudian juga lebih menarik gitu ya. Terima kasih kembali Pak Afan. Sudah berkenan berkolaborasi dengan saya juga dan juga berdiskusi. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.